Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang assassin yang bernama Xian Fert. Dia dikepung oleh pasukan kerajaan karena dituduh sebagai seorang pengkhianat. Lalu Xian bertanya kepada Boris, siapa yang memberitakan Boris melakukan hal ini kepadanya. Melihat kabut hitam yang dikeluarkan oleh Xian, Boris mengkonfirmasi kalau Xian adalah seorang assassin. Boris berkata, Assassin from the Mist adalah musuh bagi mereka para knight. Oleh karena itu, ia akan membunuh Xian dan melaporkannya ke atasan. Xian berpikir bahwa dirinya harus segera keluar dari sana dan mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Saat Xian akan menyerang, tiba-tiba dia dihentikan oleh seseorang, dan orang itu ternyata adalah Ashel, abangnya sendiri. Xian tampak kebingungan dengan apa yang terjadi, tapi akhirnya dia menyadari ternyata dalang dari semua ini adalah Ashel. Saat Ashel mendekati dirinya, Xian bertanya, apa maksud dari semua ini? Ashel berkata, Xian sudah melakukan tugas dengan baik, dengan melayani klan, orang-orang, dan juga untuk dirinya. Xian berkata, dirinya tidak mengerti, apakah ia melakukan sesuatu yang salah. Ashel berkata, bahwa kabut yang dikeluarkan oleh Xian adalah menandakan Xian adalah seorang pembunuh. Dirinya tidak menganggap Xian sebagai manusia lagi. Xian berpikir, entah omong kosong apa yang Ashel katakan kepadanya. Perebutan tata yang terjadi di dalam kerajaan. Peperangan dengan pasukan Raja Iblis. Penyatuan seluruh kontinen. Dirinya membantu Ashel untuk mencapai itu semua. Tetapi sekarang Ashel membuang dirinya. Dirinya sudah bekerja seperti anjing selama 20 tahun. Tidak peduli bagaimanapun badannya hancur, ia akan melakukan segalanya hanya untuk menghancurkan Ashel. Xian berkata, seorang pahlawan takut akan adiknya sendiri dan mencoba untuk membunuhnya. Apakah kamu tidak malu akan dirimu sendiri? Saat Xian mendapatkan kesempatan dan akan menusuk Ashel dari belakang, sebuah penghalang menghalangi serangannya. Lalu Ashel menusuk Xian dan berkata, suatu hal yang baik. Dirinya tidak pernah percaya pada Xian dari awal. Lalu Ashel menendang Xian dan meninggalkannya di sana. Dengan kekuatan terakhirnya, Xian mencoba menyerang Ashel. Tapi Ashel dapat menggagalkannya dan membunuh Xian di tempat. Tiba-tiba saja Xian terbangun karena seseorang membangunkan dirinya. Xian menyadari kalau di hadapannya adalah Emily, pelayannya yang sudah tidak ia lihat selama 12 tahun. Setelah melihat-lihat sekitar, Xian menyadari bahwa ini adalah kamar yang lama sewaktu dia masih kecil. Sepertinya Xian kembali di masa waktu ia masih kecil. Lalu Emily berkata, apakah Tuan Muda Xian mau buang waktu dan tidak ingin berlatih? Xian yang baru terbangun pun kebingungan dan tidak mengerti apa maksud latihan yang dikatakan oleh Emily. Setelah melihat-lihat sekitar, Xian menjadi yakin bahwa dirinya berada di dalam kastil milik keluarganya. Xian teringat lagi, 27 tahun yang lalu, 1 tahun sebelum dirinya memasuki akademi. Setiap tahun, klan akan mengadakan sesi latihan duel. Ayahnya, yang menjadi kepala keluarga saat itu, Dukford, juga hadir di acara itu. Dan yang menjadi lawannya adalah Cransford. Dia adalah saudara tirinya yang seumuran dengannya. Tapi ibu Crans adalah istri sah dari Dukford. Hal itu membuat Crans menjadi anak favorit dan banyak mendapatkan perhatian. Berbeda dengan dirinya yang seorang anak haram. Dan setelah dipermalukan dalam pertarungan ini, dirinya menjadi bahan tertawaan oleh semua orang. Duel inilah yang menjadi alasan ayahnya berhenti memperhatikan dirinya. Bahkan Emily meminta Xian untuk menyerah saja. Tapi Xian berkata, dia akan baik-baik saja dan akan menang. Saat Xian memegang rapiannya, itu terasa sangat berat. Sepertinya kekuatannya sama seperti waktu dia masih kecil. Sepertinya ini bukan mimpi. Apakah dirinya benar-benar kembali ke masa lalu? Mungkin untuk kali ini, dirinya akan mengubah masa depan. Dukford memberikan isyarat untuk segera memulai duel, dan Crans langsung maju untuk menyerang. Saat Crans mendekat, Xian merasa kalau pergerakan Crans sangat lambat. Dengan mudah, Xian menghindari serangannya, lalu menepis pedangnya dan memberikan tendangan kepada kaki Crans. Lihat Crans kesakitan memegang kakinya, membuat Xian berpikir,
Dan sekarang ia menaruh pedang di lehernya, maka pertarungan akan segera berakhir. Tapi Xian teringat lagi akan kehidupannya yang dahulu. Kranz selalu membulinya sebagai bentuk hiburan, dan bulian itu terus berlanjut sampai dirinya masuk ke dalam akademi. Jadi sekarang, dirinya perlu memastikan agar Kranz tidak pernah macam-macam lagi kepadanya. Di kehidupan ini, dirinya akan membuka jalan untuk dirinya sendiri. Hasil dari duel itu adalah kekalahan Kranz. Duke memerintahkan agar dirinya segera menemuinya. Bahkan Duke memerintahkan Knight tingkat atas Eulken yang berada langsung di bawah perintah Duke untuk menemani dirinya. Saat Xian melihat ibu tirinya, ia bertanya, apakah Kranz baik-baik saja? Ibu tirinya berkata, Xian benar-benar tidak tahu malu, bertanya setelah menghajar saudaranya seperti itu. Xian langsung pergi tanpa menggubris perkataan ibu tirinya. Ibu tirinya berkata, inilah mengapa anak haram tidak boleh diperlakukan sama seperti anak sah. Ibu Xian adalah seorang pelacur kotor. Seharusnya Xian mengemis di jalanan saja. Xian merasa kalau ibu tirinya sudah melewati batas. Apakah ia harus membunuhnya sekarang? Tapi Xian mengurungkan niatnya. Dirinya tahu betul cara untuk membuat ibu tirinya sangat menderita. Lalu Xian berkata, tentu ibu tirinya tahu kalau Kranz akan masuk akademi bersama dengan dirinya. Xian yakin kalau ibu tirinya ingin agar Kranz bisa lulus tanpa cacat sedikit pun, bukan? Saat ibu tirinya akan menampar Xian, Eulken menghalanginya dan berkata, Duke memanggil mereka untuk datang segera mungkin. Xian tahu kalau perintah Duke tidak dapat dibantah. Dirinya dilindungi kesatria yang hanya menuruti perintah Duke. Sesampainya Xian di ruangan Duke, Xian berpikir, sudah hampir 15 tahun semenjak mereka terakhir kali bertatapan muka. Duke Williusford, seorang tuan tanah dari Velias, bagian barat daya kerajaan. Semua orang memanggilnya dengan berbagai julukan. Salah satunya Guardian of the Continent, pahlawan yang menghentikan invasi demon untuk waktu yang sangat lama. Dengan bantuan sihir dan strateginya, ayahnya menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Sampai nafas terakhirnya, ayahnya tetap bertarung melawan invasi demon. Yang ayahnya inginkan hanyalah kedamaian di seluruh kontinen. Tapi, dalam ingatan Xian, ayahnya adalah orang yang sangat berbeda. Sebagai orang yang dapat hidup bebas, tapi memilih untuk melayani orang lain. Sungguh orang yang bodoh. Ayahnya berkata, Xian dapat melihat arah pedang dan menghindarinya. Saat Kranz berlari mendekat, Xian melihat arah pedang diayunkan dan memutar tubuh untuk menghindarinya. Sejak kapan Xian belajar untuk memegang pedang? Xian menjawab, dirinya berlatih terus sendirian setiap malam. Ayahnya berkata, dari apa yang ia tahu, Xian tidak pernah tertarik untuk belajar ilmu pedang. Mengapa Xian menyembunyikan keahlian yang begitu hebat? Xian menjawab, dirinya tidak ingin menarik perhatian. Ayahnya berkata, tapi Xian benar-benar mengalahkan Kranz. Tapi apa yang Xian lakukan, semestinya tidak perlu sampai seperti itu. Xian berpikir, sepertinya ada niat yang tersembunyi dari pertanyaan itu. Apakah ayahnya mencoba untuk mencari tahu apa yang mampu dirinya lakukan? Lalu Xian berkata, ia hanya ingin membuktikan kalau dirinya lebih baik daripada Kranz, walaupun mereka satu darah. Ayahnya sangat senang dengan jawaban Xian. Menurutnya, jawaban Xian menunjukkan kalau Xian sudah berpikiran dewasa. Xian akan menjadi pendukung yang hebat bagi Asciel suatu hari nanti. Xian sangat terkejut mendengar perkataan ayahnya. Mengapa dirinya harus menjadi pendukung Asciel? Sepertinya ayahnya sangat terobsesi dengan Asciel. Ayahnya berkata, dirinya ingin memberikan hadiah untuk Xian. Bila ada sesuatu yang diinginkan, Xian dapat memberitahu dirinya. Xian berpikir, kalau begitu, dirinya akan menghancurkan semuanya, apapun yang Asciel coba untuk kerjakan. Emily sangat terkejut mendengar kalau Xian meminta untuk memasuki garis depan. Apakah Xian tidak tahu kalau tempat itu dipenuhi oleh monster yang sangat menakutkan? Hanya ada satu tempat di seluruh kontinen yang disebut sebagai garis depan. Tempat itu bernama Lemea Valley. Di sana selalu terjadi pertempuran melawan demon dan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Oleh karena itu, ayahnya sangat menentang keinginan Xian dan memberikan satu syarat.
Ia harus menjadi orang yang pantas untuk berada di Lemia Valley dalam waktu 1 bulan. Dirinya tidak tahu dari apa ia akan diukur sebagai yang pantas. Ia hanya perlu menaikkan kekuatan fisiknya sebanyak mungkin dalam waktu yang sudah diberikan. Setidaknya dirinya cukup beruntung, masih memiliki pengalaman bertarung dari kehidupan sebelumnya. Dan ada sedikit sihir yang terasa dalam dirinya. Bila dirinya mati terus tubuh ini, ia yakin akan berguna untuk kedepannya. Tiba-tiba pintu kamar Xian terbuka. Alice, kakak perempuannya, datang untuk mencari Xian. Alice sangat marah mendengar Xian meminta agar dikirim ke garis depan. Sepertinya mengalahkan Kranz membuat Xian besar kepala. Alice meminta Xian untuk pergi ke atap bersama dirinya. Sesampainya mereka di atap, Alice berkata, sekarang mereka akan bertarung. Bila Xian dapat bertahan dari serangannya selama 3 menit, Alice akan mengizinkan Xian untuk pergi ke garis depan. Xian berkata, apakah mereka harus melakukan pertarungan ini? Alice berkata, dirinya tidak mendengar apapun. Xian hanya perlu menjawab satu pertanyaan darinya. Apakah Xian mengincar kedudukan dalam klan? Xian akhirnya mengerti mengapa Alice melakukan ini. Tapi dirinya tidak berniat sama sekali akan kedudukan itu. Belum ada setengah hari semenjak duelnya dengan Kranz. Hari yang sangat teramat kacau. Saat Alice menyerang Xian, Alice tak menyangka kalau Xian dapat menahan serangannya. Xian tak habis pikir, mengapa Alice bertarung sungguh-sungguh melawan adiknya yang 7 tahun lebih muda darinya. Alice berpikir, rapier adalah pedang yang sangat ringan, tapi Xian dapat menangkis dengan bersih serangan pedang besar miliknya. Melihat respon Alice, Xian merasa dirinya dalam masalah besar. Alice kembali menyerang Xian. Serangan Alice dapat ditahan olehnya. Lalu Xian melemaskan pergelangannya dan mengarahkan pedangnya ke arah Alice. Xian sadar kalau dirinya bisa melukai Alice. Ia segera memutar pedangnya dan menjauh darinya. Hampir saja terjadi sesuatu yang buruk. Bila saja dirinya tidak memutar pedangnya di tengah-tengah, dirinya bisa saja membunuh Alice. Ilmu pedang Assassin Miss dibuat untuk membunuh dengan cepat. Sangat sulit untuk bertarung tanpa membunuh karena kekuatannya masih sangat lemah. Entah berapa lama lagi waktu yang tersisa dari 3 menit itu. Dirinya menggunakan mana untuk menutupi kekurangannya. Tapi tampaknya ia sudah hampir mencapai batasnya. Tiba-tiba saja Alice melafalkan sihir. Xian menyadari kalau itu adalah sihir bintang 6. Apakah Alice akan membunuh dirinya? Sepertinya ini sudah berakhir. Ia dapat melihat niat membunuh yang terpancar dari matanya. Dirinya akan jatuh ke bawah bila ia mencoba untuk menahan serangannya. Ia harus percaya diri kalau ini akan bekerja. Dirinya berharap agar Elken keluar menolongnya. Sesuai dengan yang Xian harapkan, Elken muncul dan menahan serangan Alice. Elken berkata, Nona Alice, sepertinya kamu terlalu kasar terhadap lawan yang lebih muda. Alice tersadar dan langsung memeluk Xian. Alice mengatakan kalau dirinya sudah kilaf dan meminta maaf. Ia hanya ingin menghentikan Xian menuju garis depan. Alice, kakak perempuannya, adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di Akademi Kerajaan, di mana semua anak berbakat berkumpul, entah mereka berbakat dalam ilmu pedang, sihir, atau bidang yang lain. Di atas itu semua, kecantikan Alice sangat mengagumkan. Orang-orang memanggil Alice sebagai anak dewa. Dari usia muda, Alice sudah berlatih pedang. Alice diperkirakan akan menjadi Guardian of the Continent bersama dengan anak tertua, Asciel. Tapi tidak lama setelah Alice bergabung dengan Knight of Light, Alice terbunuh. Xian sangat merindukan Alice. Di kehidupan ini, dirinya bersumpah akan melindunginya. Saat Alice melihat Elken, Alice bertanya, mengapa Elken ada di sini? Bukankah ayahnya baru saja pergi berperang? Elken menjawab, dirinya sedang menjalankan tugas untuk melindungi Tuan Muda Xian. Sebenarnya tugas ini harus dilakukan secara rahasia. Xian sudah merasakan kehadiran Elken sejak meninggalkan ruangan ayahnya. Ia memperkirakan kalau Elken akan mengikuti dirinya. Tapi mengapa ayahnya memerintahkan Elken untuk menjaga dirinya secara diam-diam? Tiba-tiba saja, Xian tertidur pulas di dalam pelukan Alice. Keesokan harinya, Alice kembali ke akademi.
Sepertinya Alice kembali sebentar untuk bertemu dengan ayah sebelum ia lulus dari sana. Xian merasa kalau dirinya perlu untuk bertambah kuat. Jadi sekarang ia memfokuskan dalam latihan fisik di 2 minggu terakhir. Tapi sepertinya 10 push up adalah batasnya. Dirinya sedang mengalami kebuntuan selama 2 minggu terakhir. Ia rindu dengan tubuhnya yang dulu. Tiba-tiba saja Emily datang dan mengantarkan barang dari Alice untuk Xian. Emily bertanya-tanya, mengapa benda ini baunya sangat menjijikan? Benda itu adalah Hellhound Blood. Xian meminta kepada Alice untuk mendapatkan benda itu untuknya. Benda langka itu hanya dapat ditemukan di Lemea Valley. Tapi tebakannya, kalau benda itu juga ada di black market ternyata benar. Orang-orang berpikir kalau darah monster beracun karena baunya sangat menyengat. Saat dikonsumsi akan terasa panas. Tapi yang sebenarnya terjadi, meningkatkan mana dan kekuatan orang yang mengkonsumsinya. Kebanyakan orang berpikir kalau itu adalah berita palsu. Tapi dirinya mengetahui itu dari kehidupannya yang sebelumnya. Dirinya adalah satu-satunya orang yang dapat beradaptasi dari masakan Emily. Ia masih mengingat dengan jelas saat pertama kali. Jantungnya berhenti sejenak setelah gigitan pertama mencobai masakan Emily. Bila dibandingkan dengan sup ini, terasa sangat enak. Lalu Xian berkata, dirinya akan pergi jalan-jalan. Sudah lama sejak ia terakhir kali datang ke sini. Dirinya sudah menunggu hari ini tiba. Saat Elken tidak ada di kastil untuk melapor kepada ayahnya. Pada suatu hari, Achel mendapatkan penglihatan dari God of Light, Mendel. Dikatakan kalau ada kuil kuno yang tersembunyi di gunung ini. Xian tidak sepenuhnya percaya akan hal itu, tapi tempat dengan mana terpadat ada di sini. Untuk sekarang, tidak ada yang tahu tentang hal ini. Hanya dirinya yang mengetahuinya. Tentunya Achel tidak akan bisa menebak apa yang akan dirinya lakukan sekarang. Tempat ini adalah kuil kuno yang menyembah God of Light, Lumendel. Sampai suatu waktu, sejarah dari tanah ini terhapus, disebabkan oleh perang besar terhadap Dewa Iblis 300 tahun lalu. Siapa yang dapat menyangka kalau tempat ini ada dalam gunung di dekat kastil milik keluarganya. Pada saat perang besar melawan iblis, manusia akhirnya dapat mengusir pasukan Raja Iblis keluar dari Velias. Sebenarnya, pasukan Raja Iblis jauh lebih kuat daripada manusia. Tapi, manusia menemukan relik kuno yang membuat para manusia menang. Salah satu relik, Duran the Ark, adalah pedang yang diberkati oleh God of Light. Pedang itu adalah alasan mengapa manusia dapat menang melawan para iblis. Dan dirinya juga menemui kematiannya karena pedang ini, yang pada waktu itu dimiliki oleh Achel. Mungkin pedang ini berhubungan dengan kelahiran kembali dirinya. Seperti yang ia kira, tidak ada yang terjadi. Xian menendang pedang itu dan berkata, merusak moodnya saja, pedang suci payah. Dirinya akan menyelesaikan urusannya dan pergi dari sini. Saat Xian berjalan melewati cahaya, ada bayangan yang terasa tidak seperti biasanya. Kalau dilihat sekilas, orang pasti berpikir kalau ini adalah bayangan pedang suci. Di mana ada terang, di situ pasti ada kegelapan juga. Ini adalah jalan yang menuju ruangan lain, tersembunyi di kegelapan terdalam. Akhirnya Xian sampai di suatu ruangan, dan di sana ia menemukan senjata lamanya, Demonic Sword Kairam. Xian bertanya-tanya, mengapa pedangnya tidak terbangun? Tapi perasaannya berbunga-bunga. Ia ingin menebas sesuatu dengan pedang ini sekarang. Tiba-tiba muncul iblis dari kegelapan dan berkata, tidakkah kamu tahu kalau kamu membangunkan dirinya? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, anak kecil. Iblis itu segera mendekati Xian untuk mengambil tubuhnya. Tapi Xian dapat menahan iblis itu dengan tangannya. Iblis itu tidak percaya kalau Xian dapat menyentuh dirinya. Iblis itu menjauh dari Xian dan bertanya, siapakah kamu? Apakah kamu sang pewaris? Mengapa juga dirinya merasakan kehadiran Aeru dari Xian? Xian menjawab, dirinya adalah pewaris sah Aeru. Tuanmu sudah kembali. Sembah dirinya. Demonic Sword Kairam.
Kairam tidak bisa menerima Xian yang masih anak-anak menjadi pemiliknya. Kairam langsung menyerang Xian. Xian tahu kalau tujuan utama Kairam adalah mengambil alih tubuhnya. Dirinya tidak punya pilihan lain. Lalu Xian mengucapkan Demonic Sword Control. Kairam langsung terjatuh, tersungkur ke tanah. Xian berkata, mengapa Kairam tidak menerima ia sebagai pemiliknya, selagi dirinya masih bersikap baik. Kairam tetap keras kepala dan tidak mau menerima perkataan Xian. Xian terus mengucapkan mantra ajaibnya berkali-kali, membuat Kairam sampai tenggelam ke tanah. Akhirnya Kairam menyerah dan menerima Xian sebagai tuannya. Xian sudah menyelesaikan apa yang menjadi urusannya di sana. Dan pada saat akan keluar, Kairam muncul dan bertanya, siapa nama dari tuannya? Xian memperkenalkan dirinya sebagai Xianford. Kairam berkata, dirinya tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Apakah Aeru benar-benar memilih Xian yang masih anak-anak? Xian menjawab, itu benar, di kehidupan yang sebelumnya. Dirinya sudah pernah mati dan terlahir kembali. Lalu perhatian mereka teralihkan kepada pedang suci. Kairam berkata, sepertinya pedang ini masih tertidur. Xian berkata, pedang ini masih harus menunggu 20 tahun lagi sampai pemiliknya datang. Lalu Xian memotong gagang pedang itu dan mengambilnya. Kairam terkejut melihat perbuatan Xian dan bertanya, apa yang akan Xian lakukan dengan gagang itu? Xian menjawab, siapa juga yang tahu? Ini akan membuat sesuatu jadi lebih menarik di masa depan. Hari yang dinantikan tiba juga. Hari di mana Xian bertemu dengan Duke untuk menjalani tes menuju garis depan. Saat melihat Xian, Duke berkata, dirinya hanya akan menanyakan satu kali saja. Apakah Xian masih ingin pergi ke garis depan? Xian dengan percaya diri mengatakan kalau hatinya sudah berada di garis depan. Lalu Duke memberitakan Eulken untuk membuka gulungan sihir. Saat gulungan itu diaktifkan, muncul seekor Hellhound, monster tingkat rendah dari Lemea Valley. Pasti ayahnya dan para ksatria yang menyiapkan tes ini. Para penjaga bersiap memegang pedang mereka. Sepertinya mereka akan maju bila Xian dalam bahaya. Duke mengatakan Xian akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jadi sekarang buktikan seberapa kuat tekad Xian dengan melewati tes ini. Eulken teringat kembali 3 hari sebelumnya saat Xian meminta Eulken untuk berduel dengannya. Xian mengatakan tinggal sebentar lagi dirinya akan maju ke garis depan. Dia tidak bisa terus-menerus mengayan pedang sendirian melawan angin. Dirinya juga ingin merasakan pertarungan sesungguhnya. Jadi bantu dirinya. Eulken berkata, mungkin sebaiknya Tuan Muda Xian berduel dengan yang seumuran dengannya. Seperti Tuan Muda Kranz contohnya. Xian berkata, dirinya sudah mencobanya. Tapi Kranz selalu melarikan diri saat dia melihat dirinya. Akhirnya Eulken menyetujui permintaan Xian dan berkata, ia hanya akan bertarung dengan pedang tersarung. Dirinya hanya akan berfokus dalam bertahan. Jadi serang dirinya sekuat tenaga. Xian berterima kasih dan berkata, dirinya juga mempunyai permintaan yang lain. Apapun yang terjadi di sini, jangan beritahu ayahnya. Ini adalah perintah. Lalu Xian maju menyerang. Eulken yang menahan serangan itu tak percaya. Serangan Xian sangat berat, tidak seperti anak 10 tahun. Tiba-tiba saja Xian menghilang, melompat di udara dan menyerang lagi dari atas. Setelah beberapa saat Xian menyerang, ia menghentikan serangannya dan berkata, seperti yang dirinya kira, ia belum dapat mengalahkan Eulken. Eulken benar-benar terkejut melihat Xian yang dulunya lemah, sekarang sudah bertambah kuat sebanyak itu. Bila firasatnya benar saat itu, maka sekarang sudah pasti Tuan Muda akan menyelesaikan ujian yang ada di hadapannya. Hellhound maju menyerang, tapi Xian dapat melukai salah satu matanya sembari menghindarinya. Xian tahu betul ia harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Ia akan membunuh Hellhound itu dengan serangan selanjutnya. Lalu Xian bergerak cepat menyerang lehernya, melompat ke atas dan melemparkan rapier ke arah kepalanya. Dengan serangan itu, Hellhound berhasil dikalahkan. Xian berpikir, sangat sayang dirinya tidak dapat menampung darah Hellhound itu. Tapi bila ia melakukan hal itu sekarang, mereka akan menganggap dirinya gila. Duke menyelamati keberhasilan Xian dan berkata akan menunggunya di garis depan. Tiba-tiba saja Kairam keluar dan berkata, apakah dirinya terlihat seperti pisau dapur?
Gunakan dirinya. Ia butuh banyak darah untuk bertambah kuat. Xian mengatakan, jangan khawatir Kairam, karena sebentar lagi ia akan menggunakan Kairam sepuas hatinya. Jadi tunggu saja. Terjadi penyerangan oleh para ogre di barat daya. Lonceng alarm pun dibunyikan, dan Duke memimpin para pasukan untuk bertahan dan balas menyerang. Para ksatria merapalkan sihir untuk mengikat pergerakan para ogre. Setelah pergerakan mereka terikat, Duke memimpin pasukannya untuk maju menyerang. Dengan pergerakan para ogre yang terikat, para pasukan Duke dapat dengan mudah membantai mereka satu persatu. Walaupun Xian dan Emily berada di barisan belakang, Emily sangat ketakutan sampai menangis. Xian merasakan nostalgia di tempat ini, dan dirinya butuh untuk berada di sini. Kemudian Duke menghampiri Xian dan berkata, seperti yang terlihat, tidak ada yang tahu kapan kematian akan datang menghampiri mereka. Jadi Xian harus selalu waspada. Di garis depan, situasi seperti ini sering terjadi. Biasanya 3-4 kali pertarungan dalam sehari. Dan dalam setiap pertarungan, mempunyai respon yang sudah dilatih sampai matang. Dengan Knight sebagai pusatnya, mengalahkan semua monster yang mencoba menerobos pertahanan. Tenda milik Xian berada di area paling belakang, di mana tempat itu paling teraman di antara semuanya. Dengan penjaga yang selalu berjaga, dirinya akan kesulitan untuk keluar dan memberi makan Kairam. Sedangkan Emily sangat ketakutan berada di garis depan, dan Xian mengatakan agar Emily berkemas dan pulang saja. Tapi sambil marah, Emily berkata, Xian tidak dapat melakukan apapun tanpa dirinya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengurus tuan muda. Dengan sambil marah-marah, Emily keluar dan mengatakan akan mempersiapkan makan malam. Xian sudah cukup jengkel dengan sikap Emily dan berencana untuk mengusirnya. Saat malam tiba, Xian menyiapkan sebuah boneka untuk ditidurkan di kasurnya. Tiba-tiba Emily terbangun dan menyangka Xian akan berlatih di malam hari. Xian mengatakan dirinya akan berlatih sekarang. Jadi bila ada yang bertanya, jawab saja kalau dirinya sudah tidur. Karena ini adalah garis depan, semakin larut malam, penjagaan akan semakin diperketat. Jadi bila dirinya tidak bergerak sekarang, akan lebih sulit lagi nantinya. Dirinya mengingat dengan jelas, ada banyak monster di tempat ini. Tempat yang sempurna untuk menggunakan Kairam. Lalu Kairam terbangun dan berkata, bau darah yang sangat menyengat. Dirinya tidak dapat menahan lagi. Gunakan dirinya untuk memotong sesuatu. Lalu Xian dan Kairam pun memulai perburuan mereka. Xian mengumpulkan darah Hellhound dan mulai meminumnya. Kairam pun senang dengan perburuan mereka. Tapi menurut Kairam, monster yang mereka lawan masih terlalu lemah. Xian berkata, jangan khawatir, malam masih panjang dan masih banyak monster di sekitar sini. Terlihat ada sebuah kereta kekaisaran yang sedang menuju garis depan. Dan di dalamnya ada seorang putri kaisar bersama dengan pengasuhnya. Sang putri datang menuju garis depan untuk mewakili kunjungan ayahnya. Pengasuhnya berkata, ada berita yang mengatakan kalau anak termuda dari keluarga Fett sedang berada di garis depan. Dan sepertinya anak itu seumuran dengan Tuan Putri. Duke tidak berencana membawanya, tapi anak itu datang atas keinginannya sendiri. Tuan Putri seumuran dengan anak itu. Mungkin lebih baik bila berteman dengannya. Kemudian Tuan Putri bertanya, siapa nama anak itu? Pengasuhnya menjawab, nama anak itu adalah Xian Ford. Keesokan harinya, terjadi lagi pertempuran di garis depan. Tapi kali ini, Xian ikut bertarung dan berhasil membunuh beberapa monster. Duke bertanya, bagaimana adaptasi Xian dengan kehidupan di garis depan? Xian menjawab, dirinya belajar sesuatu yang baru setiap harinya. Duke mengatakan, ia mengira kalau Xian akan cepat meminta pulang. Tapi sepertinya Xian berhasil bertahan sampai saat ini. Dirinya sangat bangga kepadanya. Xian cukup terkejut mendengar jawaban Duke. Dan Duke meminta Xian untuk menemuinya besok pagi. Pada malam harinya, Xian berhadapan dengan monster tingkat tinggi, Deathworm. Kairam berkata, bila Tuan Muda kesusahan, biarkan saja dirinya mengambil alih tubuhnya. Xian ragu-ragu akan tawaran Kairam,
Ia tahu kalau Kairam berencana mengambil alih tubuhnya. Tapi Kairam berjanji hanya akan sebentar saja dan akan memulihkan kembali tubuhnya. Sepertinya Deathworm dapat beregenerasi walaupun lukanya sangat dalam. Serangan biasa tidak akan berpengaruh terhadapnya. Xian tahu kalau dirinya sudah hampir sebulan di garis depan. Dirinya sudah meminum banyak darah monster yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Tapi ia merasa kalau itu masih belum cukup. Xian mengatakan dirinya tidak punya pilihan lagi. Ia akan mengikuti semua rencana Kairam. Kemudian Kairam mengambil alih tubuh Xian dan langsung menyerang Deathworm. Serangannya begitu dahsyat, membuat cacing besar itu terpotong berkeping-keping. Pada saat berpatroli, Duke dan Elken menemukan banyak sekali mayat monster. Mereka mencurigai para demon yang melakukan itu. Duke menyadari kalau sayatan di setiap mayat monster terlihat sama. Sepertinya ia pernah melihat yang seperti ini. Tiba-tiba, Elken memanggil Duke. Ternyata ia menemukan mayat Deathworm yang sudah terpotong-potong. Duke berpikir, apakah organisasi itu yang melakukannya? Demonic Sword Manifestation. Skill itu membiarkan Kairam mengambil alih tubuh Xian. Dengan begitu, Kairam dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi, Kairam dapat mengambil alih tubuh Xian sepenuhnya bila Xian lengah pada saat itu. Itulah mengapa saat ia menggunakan Kairam untuk mengalahkan satu monster saja, tindakan itu sangat bodoh baginya. Untungnya, Xian sudah banyak meminum darah monster. Bila itu terjadi sebulan yang lalu, tubuhnya sudah pasti akan rusak. Kairam berkata, dirinya mengerti sekarang. Hanya penampilan Xian saja yang seperti anak-anak, tapi kelakuannya seperti orang dewasa. Xian sudah bukan lagi berada di level pemula, dan juga Xian mengetahui seluruh geografi di Lemea Valley. Teknik pedang Xian sudah seperti orang yang berpengalaman, setidaknya 30 tahun. Ditambah lagi, Xian pernah berkata kalau dirinya pernah mati sebelumnya. Dirinya yakin sekarang kalau Xian adalah seorang yang terakhir kembali ke masa lalu. Xian berkata, bukankah dirinya sudah pernah mengatakan itu sebelumnya? Dan ia terlalu malas untuk menjelaskannya secara detail. Kairam mengatakan, bagaimanapun, untuk membunuh seorang seperti Xian tidak akan mudah. Bila dirinya bisa menebak, Xian terbunuh oleh pemilik pedang suci. Dan ada dua kemungkinan. Entah Xian terbunuh dalam duel atau dikhianati. Xian bertanya, bagaimana Kairam bisa berpikir seperti itu? Kairam menjawab, Xian melihat pedang suci seperti seorang yang menginjak kotoran. Dirinya akan bodoh bila tidak menyadari hal itu. Jadi tujuan utama Xian adalah balas dendam. Tapi ingat ini baik-baik. Bila ia mendapati Xian goyah atau ragu-ragu, ia akan melahap Xian seutuhnya. Lalu Xian memukul Kairam sampai terpental. Xian berpikir kalau Kairam tidak berubah sama sekali. Masih sama seperti Kairam yang ia kenal di kehidupan sebelumnya. Keesokan harinya, suasana camp terasa lebih ramai. Saat melihat Emily, Xian bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Emily mengatakan, ada mayat monster tingkat tinggi yang ditemukan di dekat pintu Lemea Valley. Xian mulai cemas, apakah dirinya ketahuan? Lalu Xian bertanya lagi, apakah ada orang yang dicurigai sebagai tersangkanya? Atau mungkin ada orang yang mencurigai dirinya? Tiba-tiba saja, Elken muncul sebelum Emily menjawab pertanyaan Xian. Elken mengatakan kalau Duke ingin segera bertemu Xian sekarang. Xian berpikir, bila dirinya ketahuan, ia tidak dapat berburu monster lagi. Dirinya tak menyangka kalau ada patroli yang akan menemukan para mayat monster yang dibunuhnya. Rencana dirinya untuk hidup tenang sebelum masuk akademi terancam gagal. Saat Xian bertemu dengan Duke, ia berpikir kalau ayahnya pasti menyadari perbuatannya. Bila ayahnya bertanya tentang kejadian kemarin, alasan apa yang harus ia berikan? Duke bertanya, apa yang Xian lakukan kemarin malam? Xian menjawab, kalau dirinya tidur lebih cepat karena kelelahan. Duke berpikir, bekas pedang pada mayat monster mengingatkan dirinya akan teknik pedang milik Xian. Tapi itu sangat tidak mungkin. Anak kecil ini dapat membunuh Deathworm. Duke mengatakan, ia yakin kalau Xian sudah mendengar apa yang terjadi semalam.
Saat ia menggali lebih dalam lagi, sepertinya itu perbuatan dari organisasi asasin yang bernama MIST. Organisasi yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak diketahui apa tujuan mereka, tapi mereka membunuh banyak bangsawan dengan dalih pemurnian. Mereka terkenal karena meninggalkan kabut hitam dimanapun mereka berada. Tapi pada suatu hari, mereka menghilang. Mereka terakhir kali terlihat 300 tahun lalu. Tapi mayat dari Deathworm semalam diselubungi oleh kabut hitam. Kabut hitam adalah jejak yang ditinggalkan oleh Aeru, dewa kegelapan. Organisasi Assassin Mist menyembah Aeru sebagai dewa dan sumber kekuatan mereka. Bila perkiraannya benar, Mist lah yang membunuh Deathworm dan monster lainnya. Siam terkagum-kagum melihat Duke dapat dengan akurat menebak siapa tersangkanya. Padahal sudah 300 tahun berlalu sejak terakhir kali organisasi itu terlihat. Duke mengatakan dirinya tidak tahu alasan kemunculan mereka. Jadi Xian harus berhati-hati mulai dari sekarang. Kaisar akan datang berkunjung di tempat ini, dan dirinya ingin agar Xian melakukan sesuatu untuknya. Akhirnya Kaisar sampai di garis depan dan disambut oleh Duke dan pasukannya. Ternyata Kaisar dan Duke adalah teman lama. Lalu perhatian Kaisar tertuju pada Xian. Kaisar mengatakan, anak kecil ini bertahan di lingkungan yang sangat keras. Anak Duke memang berbeda dari yang lainnya. Xian awalnya bertanya-tanya tentang sesuatu yang diminta oleh ayahnya, yang ternyata ayahnya hanya ingin Xian hadir di sana. Di kehidupan yang dulu, Xian hanya bisa melihat Kaisar dari dalam kastil saja. Lalu Kaisar mengatakan dirinya ingin memperkenalkan seseorang kepada Xian, Tuan Putri kelima dari Kekaisaran Usif, Arin Severus. Duke juga menginginkan Xian untuk menemani Tuan Putri. Xian juga seumuran dengannya dan akan masuk bersama ke dalam akademi. Xian mengingat kalau pernah melihat Tuan Putri di kehidupan sebelumnya, tapi hanya beberapa kali saja. Duke berkata, tidak akan merugikan bila berteman dengan keluarga kekaisaran. Xian benar-benar tidak ingin melakukan itu, tapi ia mengerti niat dari ayahnya. Ayahnya ingin agar dirinya dan Tuan Putri dapat berteman, sama seperti ia dengan Kaisar. Tetapi ayahnya memilih orang yang salah untuk itu. Tuan Putri tidak dapat menjadi temannya. Dirinya tidak berani menolak permintaan ayahnya, jadi ia akan menurut saja sementara waktu. Lalu Arin bertanya kepada Xian, mengapa sungainya berwarna merah? Xian menjawab, aliran sungai itu mengalir melintasi seluruh Lemea Valley. Sebenarnya, tidak ada penjelasan yang rumit mengapa airnya berwarna merah. Para monster yang sudah tua atau terluka dan tidak dapat berkompetisi untuk bertahan hidup akan melompat ke dalam sungai. Lalu mayat monster akan larut dalam air, merubah air menjadi merah karena penguraian mana. Para monster juga minum dan mandi dari air sungai itu. Itu sangat menjijikan. Jadi Tuan Putri jangan melompat ke dalamnya. Lalu Arin bertanya, apa yang ada di ujung sungai? Xian menjawab, dunia para demon. Bila Arin mengikuti sampai ujung sungai ini, mungkin Arin akan dapat bertemu dengan Demon King. Tiba-tiba saja, ada suar kuning yang ditembakkan di udara. Suar itu menandakan kedatangan para monster. Duke langsung merespon dengan membentuk formasi dan memerintahkan untuk segera melindungi sang kaisar. Tapi kaisar punya rencana yang lain. Dirinya datang bukan untuk bersantai, tapi untuk menghilangkan rasa bosan dan ingin ikut bertarung. Xian juga mendapatkan perintah dari Duke untuk ikut bertarung. Lalu Xian meminta Arin untuk segera mundur. Tapi Arin menolak dan bersikeras ingin ikut bersama dengan Xian. Melihat Arin yang begitu keras kepala, mau tidak mau Xian memanggil Eulken. Dan Eulken segera menghampiri Arin untuk membawanya kembali ke belakang. Tapi tetap saja Arin bersikeras minta ikut dan mengatakan kalau Xian kurang ajar dengan memperlakukan Tuan Putri seperti ini. Xian berkata, akan ada banyak net yang mati karena Arin yang keras kepala. Dapatkah Arin tanggung jawab atas semua nyawa itu? Melihat Arin yang sudah hampir menangis, Xian mengatakan,
Ulang saja, bila Arin ingin menangis seperti anak kecil. Para monster pun berdatangan. Duke memerintahkan untuk menjaga sang kaisar dan membunuh semua monster. Jangan biarkan satupun dari monster itu ada yang tersisa. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.